selamat pagi teman Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Ada John yang masih setia temani kamu di pagi ini teman Pro 2 FM ND di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Dan untuk pagi hari ini teman Pro 2 ya, kita akan bersama dengan Kakak Ralvin, teman Pro 2 ya. Dan Kakak Ralvin ini teman Pro 2 ini adalah Sekretaris Forum Dinar NTT yang sudah terhubung dengan Pro 2 FMND untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Ralvin, halo. Halo, selamat pagi Kak Jo dan juga teman-teman Pro 2. Luar biasa. Apa kabar Kakak Ralvin pagi ini? Luar biasa, jawabannya pasti luar biasa. Dan ke mana? Indian ke mana Kupang hari ini? Kupang ke mana Kakak? Aman, Okay. Tapi lumayan panas. Sama di ini juga pung panas deh dari kemarin-kemarin dong nih. Tidak pernah teduh ya. Dan teman Pro 2 FMND, jadi Kakak Ralvin ini adalah sekretaris dari Forum Dinar NTT, teman Pro 2 ya. Kita akan ngajak ngobrol-ngobrol fun ya, dan memang ini topik yang menarik, penting untuk kita bahas seputar narkoba, teman Pro 2 FMND, dengan topik pagi ini yaitu perang narkoba tak pernah usai, mengapa sindikat terus bermunculan ya. Barengan sama Kakak Ralvin L.I. Lapuisali, teman Pro 2 ya. Nah Kakak Ralvin, ketika kita bicara perang melawan narkoba nih Kakak Ralvin ya, mengapa sampai hari ini tuh kayak sindikat narkoba tuh seolah tidak pernah benar-benar berhenti nih Kakak Ralvin, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Jo. Sekali lagi saya menyapa semuanya teman-teman Pro 2. Senang sekali ya kesempatan yang bertubi-tubi datang kepada kami di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Forum Dinar dan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kami terus menyampaikan pesan-pesan untuk bersama-sama kita menjadi penerus bangsa begitu ya, karena mendekati hari kemerdekaan, jadi bahasa-bahasanya bahasa kemerdekaan. Bahasa kemerdekaan. Oke. Iya, terkait dengan pertanyaan Kak Jo tadi juga benar sekali, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan kepada kami terkait mengapa kira-kira sindikat narkoba itu seolah-olah tidak pernah berhenti begitu. Jadi saya mengibaratkan terkait dengan sindikat narkoba ini seperti contohnya kita memotong pohon pisang ataupun kita melihat air mancur begitu. Jadi kalau pohon pisang selama kita tebang, kalau masih ada akar batangnya pasti dia akan bertunas lagi. Ataupun seperti air mancur, selama sumber air di bawahnya masih mengalir, tempat penampungannya masih ada air, pasti otomatis airnya terus bakal mengembur begitu. Nah begitu juga narkoba. Ketika ini bukan cuma kejahatan biasa saja, ya, tapi ini tentang supply dan juga demand, ada penawaran dan juga permintaan yang terorganisir secara internasional. Jadi kalau kita melihat juga data yang ada berdasarkan laporan BNN, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu mencapai sekitar 1,95%, atau kalau kita lihat setara dengan 3,3 juta sampai 4 juta jiwa penduduk. Nah ini bayangkan itu adalah jumlah penduduk segitu banyaknya. Jadi selama pasar atau pengguna yang butuh barang ini masih ada, kita akan terus melihat Indonesia ini sebagai pasar yang sangat manis kan. Begitu. Jadi BNN pasti dan juga melalui berbagai program, salah satunya adalah program Forum Dinar dan juga berkolaborasi dengan Polri, TNI dan lain sebagainya, juga sudah menciptakan gerakan-gerakan yang terus menjunjung menjunjung untuk menggagalkan tontonan barang-barang haram seperti ini di perbatasan. Namun sindikat ini sifatnya kan adaptive crime. Jadi mereka terus mengubah modus, jalur dan teknologi demi menembus celah-celah keamanannya kita. Begitu Kak Jo. Oke. Jadi memang agak ngeri ya teman Pro 2 FMND sebenarnya. Lalu apakah selama ini kita hanya berhasil menangkap pelaku di lapisan bawah saja kah? Sementara aktor utamanya di balik jaringan itu masih sulit disentuh nih Kakak? Oke, baik. Terima kasih Kak Jo. Ini sebenarnya kalau pertanyaan detailnya bisa dijawab sama teman-teman dari BNN dari bidang pemberantasan, tapi saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan ini. Kalau kita lihat secara sekilas ya memang kalau muncul di berita, di televisi, di radio dan juga di media-media lainnya pasti akan terkesan ditangkap itu banyaknya kurir, banyak pengedar lapangan. Itu memang benar sekali. Tapi sebenarnya itu adalah strategi piramidanya mereka. Jadi jaringan narkoba itu menganut sistem yang namanya sel struktur atau sel struktur atau sel terputus begitu. Jadi antara kurir, bandar lokal,
kapo atau bos besarnya mereka itu tidak saling kenal secara fisik begitu. Jadi BNN tidak tinggal diam saja di lapisan bawah yang seperti yang disampaikan aktor-aktor bawah saja, tapi juga terus kita bergerak untuk melalui strategi follow the money dan kerja pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK, terus mengejar aktor-aktor intelektualnya sampai ke tindak pidana pencucian uang karena ini saling berkesinambungan. Sudah banyak sekali aset miliaran rupiah milik pemodal besar itu sudah disita negara dan ini menjadi satu hal yang perlu diapresiasi untuk kita semua. Iya sih teman Pro 2 FM, keren sih ya. Lalu nih Kak Ralvin, di mana sebenarnya letak kelemahan terbesar dalam rantai pemberantasan narkoba di Indonesia, pencegahan, pengawasan, pendidikan atau rehabilitasi nih Kakak? Di mana sebenarnya letak kelemahan terbesar dalam rantai untuk pemberantasan narkoba di Indonesia menurut Kakak Ralvin? Oke, baik. Terima kasih Kak Jo. Kalau kita berbicara soal kelemahan terbesar, sebenarnya itu bisa dilihat dari sudut pandang yang banyak sekali. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan itu sebenarnya bukan kelemahan, tapi melainkan ketidakseimbangan antara peran dan partisipasi. Jadi selama ini masyarakat sering berpikir bahwa pemberantasan narkoba itu 100% tugas BNN, tugas dari Polri, tugas dari TNI dan lain sebagainya di lini penindakan. Padahal kalau kita melihat penindakan itu ibarat mengobati orang yang sudah sakit, begitu. Jadi lini terlemah kita justru ada pada pencegahan di tingkat keluarga dan pemerintah. Ketika pengawasan keluarga longgar dan edukasi di masyarakat itu cukup minim, maka pasar baru itu akan terus bertumbuh, akan terbentuk, begitu. Jadi BNN sudah melalui yang tadi disampaikan juga, BNN sudah memetakan strategi P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara seimbang, sehingga terus masyarakat bisa mendapatkan dan juga merasakan kehadiran BNN. Namun benteng pertahanan paling kuat dan utama itu tetap ada di meja makan keluarga dan kepedulian lingkungan sekitar kita. Begitu kan? Keren Kakak Ralvin ya. Benteng paling kuat itu memang ada di keluarga teman Pro 2 FM. Lalu Kakak Ralvin, apakah besarnya keuntungan dari bisnis narkoba itu menjadi alasan utamakah mengapa orang terus berani nih masuk ke jaringan sindikatnya ini nih Kakak Ralvin? Iya, langsung saja jawabannya sangat betul sekali ya. Karena kalau kita melihat margin keuntungannya dari bagi mereka melihat ini sebagai sebuah bisnis, tapi bagi kita melihat ini sebagai sebuah kejahatan. Karena dia sangat mengancam masa depan anak-anak generasi zaman sekarang gitu. Jadi margin keuntungannya sangat luar biasa, tidak masuk akal sebenarnya. Sebagai gambaran saja, kalau harga sabu-sabu, kalau contohnya adalah sabu-sabu di daerah asal produksinya mereka itu sangat murah. Di luar negeri itu sangat murah. Tapi ketika masuk ke Indonesia nilainya melonjak hingga ratusan kali. Begitu. Lipat berbelakang. Jadi margin keuntungan yang bisa mencapai ribuan persen inilah yang membuat orang itu nekat mempertaruhkan nyawa mereka dan kebebasannya mereka. Begitu. Jadi sindikat menggunakan modal raksasa ini untuk membeli teknologi, membawa kurir dan iming-iming yang tepat biasanya untuk bahkan mencoba menyuap kita. Begitu. Jadi keuntungan finansial inilah yang menjadi bensin utama untuk menggerakkan bisnis sindikat. Oke, jadi memang ladang uangnya. Aduh, gila sih ini orang kalau misalnya meladang uang mah kayak gini-gini tuh jalur negatif mah bisa ya kalau ladang uang teman Pro 2 FMND ya. Agak ngeri kalau kita dengar dan juga membaca teman Pro 2 FMND. Dan mengapa nih Kakak Ralvin, anak muda tuh masih menjadi kayak target yang paling simpel ya buat menarik bagi jaringan narkoba? Apakah mereka direkrut sebagai penggunakah, kurirkah, atau bahkan bagian dari jaringan ini nih Kakak Ralvin? Oke, terkait dengan pertanyaan ini mengapa anak muda, kami temukan memang benar sekali. Kalau kita juga lihat data kan memang jelas di situ banyak anak muda yang menjadi korban dalam tindak kejahatan ini. Anak muda ini kan sebenarnya berada pada fase pencarian identitas. Jadi cenderung retake-nya mereka suka mencoba hal-hal yang baru dan hal-hal yang berisiko, dan kemudian emosinya mereka itu masih berkembang. Jadi sindikat ini membaca peluang-peluang psikologi seperti itu sebagai sebuah bisnis jangka panjang begitu. Jadi jika mereka bisa membuat seorang remaja berusia 17 tahun itu kecanduan, maka bagi mereka itu sudah mengamankan pelanggan setia untuk 10-20 tahun ke depan. Jadi faktanya ternyata anak muda ini tidak cuma dijadikan pengguna,
Biasanya sindikat itu memanfaatkan kepolosannya anak-anak muda, bahkan bukan cuma anak muda, tapi anak-anak kecil di rentang SD dan SMP pun dengan kepolosan mereka bisa sangat mudah untuk dimanfaatkan. Salah satunya itu. Kemudian faktor lainnya adalah keputusasaan ekonomi. Begitu. Dan kemudian ada kepatuhan anak muda untuk dijadikan kurir sehingga pengedar tingkat bawah. Kenapa saya katakan bahwa kurir bisa menjadi dari penyalahguna kemudian bisa jadi kurir? Karena biasanya kalau penyalahguna itu mereka akan terus meminta permintaan ke pasar, dan ketika mereka tidak punya uang, mereka akan diberikan iming-iming oleh pengedar bahwa kalau kamu menjadi kurir kamu akan dapatkan barang gratis, begitu. Nah, inilah yang menjadi satu hal yang sangat disayangkan karena anak-anak muda akhirnya menjadi korban dari semua kejahatan ini. Begitu. Aduh, ini sedih ya, Kakak Ralvin ya. Betul sekali, sangat disayangkan. Usia yang masih polos, masih menjadi jati diri, ya, mencoba banyak hal baru, mencoba hal yang aneh-aneh bahkan teman Pro 2 FM ini, karena mungkin mereka juga masih ini kayak gimana, mencoba nakal, akhirnya sayangnya justru mereka mencoba hal yang kayak gini teman Pro 2 FM ini yang justru bikin mereka tuh akhirnya kacau masa depannya 10-20 tahun ke depan teman Pro 2 FM ini. Nah, kalau misalnya biasanya tuh kalau menurut Kakak Ralvin yang sepengetahuan Kakak Ralvin sendiri, orang kalau merekrut kayak gini-gini itu biasanya melalui media sosialnya kah, atau mungkin mereka tuh seberapa jauh untuk bisa melacak anak-anak muda ini untuk bisa mereka rekrut nih, Ralvin? Apakah mereka langsung datang ke orangnya kah, atau lewat media sosialnya kah, ataukah mereka kayak lihat di jalan langsung todong, atau gimana nih Kakak Ralvin? Sepengetahuan Kakak Ralvin. Oke, siap Kak Jo. Terkait dengan perekrutan ini memang kalau kita lihat dengan keadaan zaman sekarang di modernisasi dan digitalisasi sekaligus, memang media sosial ini memiliki peran yang cukup krusial, baik itu ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif, tidak bisa kita pungkiri. Jadi teknologi ini sebenarnya seperti pisau bermata dua ya, kalau kita mau lihat. Kalau kita melihat dalam proses transaksi dari kejahatan tindak pidana narkotika, itu biasanya itu dilakukan ketemu langsung di tempat-tempat atau di tempat-tempat sepi, begitu ya. Tapi sekarang dengan kehadiran kemudahan akses terhadap digitalisasi, maka muncullah yang ada namanya mereka memanfaatkan dark web. Bahkan ada aplikasi-aplikasi yang sekarang melalui aplikasi belanja online pun ada yang menjual belikan begitu. Jadi akhirnya mereka itu selalu terhubung melalui aplikasi perantar enkripsi begitu. Jadi sistem address delivery-nya mereka itu sistem tempel tanpa tatap muka begitu. Jadi sehingga pembayaran mereka itu kadang-kadang juga menggunakan kripto begitu. Jadi ini membuat pergerakan mereka ini lebih tidak terbatas begitu. Tapi melalui hal-hal seperti itu kami menyadari bahwa baik BNN dan juga koordinasi narkoba terus untuk beradaptasi dengan tantangan yang ada melalui hal-hal yang pastinya menjadi inovasi baru untuk menanggulangi semua tindak kejahatan ini begitu. Semoga nih Kakak Ralvin dan juga teman-teman yang lagi dengerin kita di pagi hari ini ya. Dan apakah untuk pola pemberantasannya yang terlalu fokus pada penangkapan justru membuat jaringan beradaptasi dan mencari modus baru nih Kakak Ralvin, atau kayak mana nih? Oke, Pak Jo, ini sebenarnya kalau terkait dengan fokus penangkapan itu membuat jaringan untuk beradaptasi dengan modus yang baru atau tidak, ini sebenarnya adalah dinamika alami dalam dunia penegakan hukum sebenarnya. Karena kebetulan saya juga anak hukum, saya juga mempelajari terkait hal ini. Setiap kali BNN berhasil menemukan modus baru, misalnya narkoba di dalam keramika, itu diseludupkan jalur laut itu, begitu. Atau disamarkan dalam bentuk makanan. Jadi akan terus berevolusi secara modus baru. Mereka selalu terus baru supaya sindikat itu bisa mengelabui sindikat para petugas. Sehingga sindikat ini pasti akan putar otak untuk cari cara lain. Begitu. Bagi mereka banyak jalan menuju Roma, begitu ya. Betul ya. Tapi ini bukan berarti pola penangkapan kita salah, tidak. Tapi penangkapan itu wajib untuk mengamankan barang bukti agar tidak beredar merusak masyarakat. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman penegak hukum saat ini adalah yang namanya proactive policing, yaitu memprediksi modus baru berdasarkan pola pergeseran rute internasional. Jadi bukan sekedar kita menunggu modus baru muncul dulu.
Oke, ini yang agak agak gimana teman FMD, bahkan yang seperti kakek bilang tadi, Kak Remi bilang tadi bahwa banyak cara untuk bisa mereka menyembunyikan narkoba itu ya, mungkin ke suatu negara ada yang di makanan lah, Betul, ya di entah simpan betul, di betul. mananya barang itu kok bisa sampai lolos gitu teman Pro Dibawa 2 FM. menjadi Betul ya. Jadi mereka tuh kayak menemukan banyak cara untuk bisa menyembunyikan barang haram ini teman Pro 2 FM untuk bisa disebarkan ke betul, orang-orang itu yang sudah beli teman Pro 2 FM Ende ya. Jadi aduh, betul, sindikat ini betul. sangat-sangat pintar ya, lihai sekali mereka untuk bisa Betul menyebarkan ini. sekali. Lalu apakah hukuman berat saja cukup untuk membuat orang takut terlibat dalam bisnis narkoba, atau ada persoalan lain yang sebenarnya jauh lebih mendasar nih Kakak Alvin? Oke, baik. Terima kasih Kak Jo. Terkait pertanyaan ini, apakah hukuman berat itu sudah cukup Ya. atau ada persoalan dasar lain? Kalau kita Mm-mm. lihat kan dari instrumen hukum kita, penegakan kita, Ya. itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memang Ya. itu instrumen Mm-mm. yang sangat penting dalam hukum kita. Ya. Begitu. Tapi hukum berat saja menurut saya itu tidak pernah cukup jika akar masalahnya tidak kita selesaikan. Begitu. Persoalan mendasarnya adalah kerentanan sosial. Adanya hadirnya kemiskinan, hadirnya kekurangan lapangan kerja, Masih. kemudian rendahnya literasi hukum dan kesehatan mental di kalangan anak muda di zaman sekarang ini saya melihat mengalami peningkatan begitu. Sehingga seseorang yang merasa lebih mudah untuk mengambil resiko dihukum mati demi mendapatkan uang instan begitu. Jadi Masih. hukuman berat harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi dan penguatan kualitas masyarakat menurut saya, Kak Jo. Oke ya, jadi tetap harus was-was teman Pro FM di era yang sekarang itu tuh Betul. aduh gampang ya untuk dipengaruhi dengan isu-isu yang kayak gini teman Pro FMND. Lalu kalau misalnya satu mata rantai berhasil diputus nih Kakak Alvin, bagaimana memastikan bahwa mata rantai lainnya itu tidak segera membangun jaringan yang baru nih Kakak Alvin? Bagaimana Kak Jo? Eh, Suaranya lumayan. Kalau misalnya begini Kakak Alvin ya, kalau satu mata rantai itu berhasil diputus, bagaimana memastikan mata rantai lainnya itu tidak segera membangun jaringan baru? Oh, oke. Berarti mengapa ketika satu jaringan dibongkar begitu muncul jaringan baru begitu Siap, ya? siap. Jadi Ya, ini sangat mudah. Jawabannya ada pada prinsip ekonomi dasar kita. Kalau kita mau lihat dan produktivitas dari jaringan transnasional ini, ya, kalau kita lihat bisnis gelap ini kan memiliki struktur tidak seperti kita memiliki struktur birokrasi yang kita ya, bisa tahu, bisa sampaikan tadi pimpinannya siapa, siap. ininya siapa, bosnya siapa begitu. Tapi kalau di lapangan yang kami temukan dan Ya. fakta bahwa ketika satu kepala ditangkap, maka pasar tidak langsung hilang begitu. I see. Disitulah hukum pasarnya mereka itu bekerja. Ada kekosongan pasokan di situ, maka pemain lain itu akan langsung mengambil alih porsi keuntungan tersebut. Contohnya seperti kalau ada satu toko ayam geprek, Ya. ketika ayam geprek ini tutup dalam satu hal yang tidak diketahui begitu, tiba-tiba langsung tutup tempat itu, maka tapi karena selama ini konsumennya cukup banyak dan konsumen terus mencari dia, maka peluang dari orang luar akan membuka lagi toko geprek di situ supaya mengambil alih kekuasaan di situ. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kami melihat dari data BNN itu banyak sekali muncul ratusan new psychoactive substance atau NPS, satu psikoaktif baru yang Ya. terus diproduksi secara global begitu, untuk mengelabui hukum. Jadi regenerasi ini cepat terjadi karena dua hal. Satu, keuntungan finansial yang sangat melonjak tinggi absurd bagi mereka, dan kemudahan merekrut anggota baru dari kalangan rentan yang tergiur jalan pintas itu. Begitu, Kak. Aduh, ini sangat disayangkan Kakak Alvin ya. Ini bingung juga nih bagaimana bisa memutus mata rantai kayak gini ya. Sedangkan selalu ada. Bagaimanapun caranya Betul. selalu ada teman Pro 2 FMND. Nah, apakah dalam konteks NTT nih Kakak Alvin ya, dalam konteks NTT apa tantangan terbesar dalam mengawasi edarnya narkoba di wilayah kepulauan kayak kita gini dengan banyak jalur transportasi dan daerah yang luas nih Kakak? Baik, terima kasih Kak Jo. Memang betul sekali kalau kita berbicara soal NTT dalam Ya. konteks NTT ini NTT sangat unik dan luar biasa. Sangat luar biasa karena kita langsung banyak memiliki perbatasan begitu. Jadi NTT ini kalau kita melihat secara geografis kepulauan dengan ribuan pulau, dengan pantai yang terbuka, pelabuhan rakyat, ini membawa tantangan tersendiri.
begitu. Jalur-jalur pelabuhan tikus di perairan NTT ditambah dengan perbatasan darat kita langsung dengan negara Timor Leste itu menjadi celah rawan bagi pendaratan barang haram ini dari luar begitu. Jadi pengawasan ini membutuhkan armada laut, membutuhkan personil, membutuhkan teknologi pemantauan yang sangat besar dan kuat begitu. Oleh karena itu BNN NTT sangat mengandalkan peran aktif masyarakat, sangat mengandalkan peran aktif anak muda untuk terus beraktif bagi teman-teman nelayan dan juga masyarakat tersebut sebagai mata dan telinga bagi kami di lapangan. Begitu, Kak Ejo. Oke, jadi penting ya untuk teman-teman saling mengawasi, saling mengecek keadaan teman Pro 2 FMND ya, karena kita juga tidak mau sampai ada mungkin teman-teman kita juga yang terkena ataupun ini masuk ke dalam perangkap kotor ini teman Pro 2 FMND ya. Dan ini mungkin terakhir nih Kakak Ralvin, apakah peran melawan narkoba itu bisa benar-benar dimenangkan dan apa yang harus dilakukan Indonesia termasuk NTT khususnya agar generasi muda itu tidak terus-menerus menjadi pasar sekaligus korban dari bisnis haram ini nih Kakak Ralvin, silakan. Baik, apakah perang melawan narkoba bisa kita menangkan dan apa yang harus dilakukan Indonesia dan NTT? Menurut saya yang bisa saya katakan adalah perang melawan narkoba itu pasti bisa kita menangkan selama kita mendefinisikan kemenangan itu dengan tepat begitu. Jadi kemenangan itu bukan berarti nol kejahatan di dunia secara ajaib begitu, tapi kita berhasil menyelamatkan generasi muda sehingga mereka tidak menjadi pasar dan korban. Untuk Indonesia dan khususnya NTT ada 3 hal kunci yang harus kita sama-sama lakukan, yakni yang pertama adalah perkuat ketahanan keluarga. Kenapa seperti yang saya sampaikan bahwa benteng paling kuat ada di dalam meja makan keluarga dan kepedulian di lingkungan sekitar. Jadi kita pastikan bahwa komunikasi anak dan orang tua itu hidup. Pastikan bahwa mereka ada dalam gaya hidup yang baik begitu. Yang kedua adalah berikan ruang ekspresi positif. Ini dimanapun saya sampaikan bahwa anak muda untuk punya potensi yang luar biasa. Saya saksikan sendiri. Baik di bidang seni, olahraga, akademis, dan kreativitas digital lainnya, itu mereka sangat luar biasa. Hanya sekarang perlu menjadi catatan bagi kita untuk terus mewadahi energi mereka ke hal-hal yang positif. Begitu. Yang ketiga adalah stop stigma, jadi kita stop stigma dan kita harus buka pintu yang lebih efektif. Kenapa? Jika ada teman ataupun keluarga yang terlanjur terpapar, kita jangan langsung mengecilkan mereka. Begitu. Kita bawa mereka ke BNN untuk direhabilitasi, begitu. Karena ingat bahwa saya punya satu closingan. Silakan Kak. Punya satu closingan bahwa ingat bersatu kita teguh, bersahabat dengan BNN kita jaga Indonesia. Asik. Bersama kita wujudkan untuk emas yang bersinar, bersih dari narkoba. Begitu Kak Jo. Wes, keren Kakak Ralvin ya. Keren-keren ini semoga saja obrolan kita ini bisa dapatkan insight buat teman-teman muda di luar sana yang lagi pantau Kakak Ralvin dan juga kita di Pro 2 FMND pagi hari ini ya, karena entah sampai kapan barang ini sampai bisa ada di dunia itu sampai kapan, tapi kita hanya berdoa, kita berharap dan kita juga sama-sama berperang ya secara positif untuk bisa menghentikan ya peredaran barang haram ini di tengah kehidupan kita teman Pro 2 FMND. Dan untuk Kakak Ralvin terima kasih banyak buat obrolan kita di pagi hari ini ya, kita dapat banyak insight-nya ya dari Kakak Ralvin sebagai sekretaris Forum Dinar NTT di pagi ini. Terima kasih banyak. Semoga ke depannya kita akan ajak Kakak Ralvin buat ngobrol-ngobrol lagi tentang narkoba ya di lain waktu Kakak Ralvin. Kakak Ralvin terima kasih banyak. Salam sehat selalu, salam kompak selalu Kakak Ralvin. See you again Kakak Ralvin. Bye bye Kakak. Oke, itu obrolan fun kita teman Pro 2 FM dengan Kakak Ralvin ya dari Forum Dinar NTT ya. Dan jangan masakan terus temani kamu teman Pro 2 FMND, karena sudah John temani kamu semuanya di pagi hari ini, di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. After me akan ada RJ Salsa yang temani kamu di Santai Siang ya. Terima kasih banyak. Jo pamit, selamat pagi. Bye bye. Terima kasih sudah mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai ketemu